Mbak Lia siapa tak namanya tak? Lia Alena. Ya, supaya menjauhi suami-suaminya. Kurang lebih seperti itu. Kok ada kamera segala ya, Bu? Aku ini di sini diundang lagi makan-makan gitu loh. Kenapa sih Mbak kok? Lia. Hai ya. Bapak, gimana sih Bapak ini? Mbak itu pakai susu, ngabisin duit suami saya. Suara ya biar banyak lah fansnya. Gimana sih ya, pasti pakai pemikat lah. Awas, Ustaz. Kita fokus baca-baca, Ustaz. Alhamdulillah berkat. Loh, maksudnya apa ya kok itu campur kayak gini? Saya kan lagi nyanyi. Nada-nada yang jenengan nyanyikan itu membawa aliran-aliran gelombang-gelombang tadi. Saya sudah selesai bermasalah dengan itu. Tapi urusan kita belum selesai. Urusan kita belum selesai. Karena gara-gara kalian udah nutup rezeki gue di sini. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1414057571111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat-sahabat Q atau mania dimanapun berada, semoga hari ini, malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sesuai janji saya pada beliau-beliau, kita akan membantu untuk menjembatani, mengklarifikasikan ya, tabayunkan supaya permintaan jenengan Mbak Lia siapa tak namanya tak? Lia Alena. Ya, supaya menjauhi suami-suaminya. Kurang lebih seperti itu. Dan informasi saat ini jenengan yang melobi gimana tak posisinya? Ya, kan kemarin tuh ibu-ibu minta ini masalahnya ndadak dan Mbak Lia Alena ini sedang menjalankan konsernya. Jadi kita kayak emang mengganggu pekerjaan orang. Dan saya udah tanya-tanya di akhir konsernya tadi sama pihak hajat yang punya hajat ngundang dia bahwa acaranya selesai jam segini, jam sekian. Lah tujuan kita kesini saya sudah bilang, kita tabayun, kita klarifikasi, kita datangi beliau Mbak Lia Alena ini dalam keadaan nanti santai gitu. Nah jadi insya Allah di sini ini kelihatannya kan sudah nyantai, dan Mbak Lianya sepertinya masih ramah tamah, masih di rumah sohibul hajah, makan begitu. Dan insya Allah kita tabayun dan klarifikasi nanti di situ biar nggak kejadian kayak kemarin itu, kita ibu-ibu histeris langsung ke panggung. Waduh, kita jadi nggak enak nanti, soalnya nama baiknya juga tim kita nggak enak. Jadi untuk saat ini mungkin yang bagus itu seperti ini begitu ya Bu ya. Gimana Bu? Saya mau minta tolong sama Gus, sama Pak Ustadz.
untuk bertemu dengan Mbak Lia supaya suami saya bisa dijauhin dan suami saya juga bisa biar nggak ngejar-ngejar Mbak Lia lagi. Saya minta tolong. Ya pastinya. Tapi tergantung suaminya dulu ini. Alhamdulillah insya Allah suaminya ini udah sembuh sepertinya. Tapi kelihatannya dari tadi kok ngomongin Mbak Lia aja, bilang jangan ketemu Mbak Lia. Tapi ya untuk kebaikan suami istri juga ya. Begitu. Bukan hanya kami, bukan hanya saya sama suami, tapi banyak juga suami-suami satu kampung ini biar bisa menjauhi Mbak Lia. Oh berarti banyak suami-suami di kampung sini itu yang terpikat dengan Mbak Lia gitu maksudnya. Jadi kalau suami saya kan sekarang sudah ketahuan kayak gini Pak Ustadz. Jadi yang lainnya biar selamat nggak ikut-ikutan gitu Pak Ustadz. Udahlah ibu-ibu, nggak usah menyebut-nyebut Mbak Lia terus. Udah. Gimana sih Bapak Ya, ini? supaya ini Ingat-ingat Mbak Lia terus itu kan Bapak ini. kerja. Jadi yang sudah lah. Pokoknya jangan diulangi lagi ya Pak. Iya, yang penting wis jangan diutik-utik nama lagi Mbak Lia terus. Ini sepertinya sahabat gitu. masih ada sedikit aura dari Mbak Lia ini ya Allah. Bapaknya inget terus. Saya berarti pesonanya Mbak Lia ini luar biasa Iya, ya. pesonanya ini luar biasa. Sampai Kang Fajar aja sama. Lah ya bener emang Mbak Lia itu cantik, suaranya enak. Sampai bapak-bapak ini ya Allah kayak masih kepikiran terus loh. Ibu-ibu ya apa bingung lah di rumah nantinya. Jadi ya Pak ya. Gak apa-apa, kita ini untuk klarifikasi habis ini ketemu Mbak Lia. Jadi insya Allah dengan baik-baik, jangan marah-marah, jangan emosi. Kita selesaikan ini dengan baik-baik biar suaminya dijauhkan nanti dari hal-hal semacam itu. Gitu. Bukan dari beliaunya tapi apa yang ada di dalam dirinya seperti itu. Tetap kita diselesaikan kita ya yuk gimana kita ketemu bareng-bareng. Ya kita yang penting jangan nyebut-nyebut Mbak Lia lagi, jangan nyebut-nyebut yang sudah-sudah gitu loh. Bela Mbak Lia. Iya. Ya, bela terus Bapak ini gimana? Hadiahnya orang kerja. Ya. Jadi ya sudah-sudah Ya, gitu. betul, Gitu. Sudon apa? Kerja sih kerja, cuman maunya kita itu Jauhin bapaknya Bapak. ini biar sama-sama insaf, biar ingat istri, ingat anak, duduk manis di rumah kalau habis kerja gitu loh. Biar nggak ngejar-ngejar Mbak Lia terus. Ya emang bagus. Mungkin husnudon billah, husnudon bi ibadillah. Husnudon sama Allah, berprasangka baik sama Allah, juga berprasangka baik sama manusia. Jangan berprasangka kita jangan suka jangan diri kita itu nggak suka dengan dirinya, tapi dengan apa yang di dalam dirinya gitu. Jadi jangan melihat orang itu dari tampilannya. Lah kalau gini kan udah jelas kalau Mbak Lia ini memang pakai hal-hal seperti itu. Jadi kita tabayun lah, kita klarifikasi. Nggak tahu sih kalau lianya itu pakai susu yang buat mengganggu suami kita. Emang Jadi ada buktinya? kita itu kalau nggak ada buktinya mana kamu bisa ngejar-ngejar tiap malam. Kelihatan terus di matanya, katanya kelihatan terus, nggak bisa kayak gitu. Bisa dibuktikan? Kita lihat aja nanti bareng-bareng sama aku sama Pak Ustadz, kan kita udah minta tolong. Ya memang konsernya Mbak Lia itu memang seru. Daripada yang lain, artis-artis yang lain itu nggak seserunya Mbak Lia gitu emang loh. udah kepikan, makanya bilangnya seru. Berbondong-bondong. Coba Kan ada susuk itu Pak. Kamu Ya itu nggak tahu gimana, ada Pak? susuk di mana saya nggak tahu. Makanya uangnya dihabiskan ke Mbak Lia daripada ke istrinya ya. Iya. Aduh Pak, uangnya udah dihabisin Pak. Itu Buat Mbak Lia Pak. Orangnya ngebelain terus, Pak Haji ngebelain terus. Masih linglung ini sahabat, masih linglung. masih berbondong-bondong kalau Mbak Lia itu. Sudah habis Pak. berapa untuk Mbak Lia Pak sapernya? Ya, iya lumayan katanya. Tolongin Gus ya Pak Ustadz, tolongin biar gak nyibak Lia terus. Waduh, aduh. Sampai 100 juta ya tapak 100 juta ada. Ya pokoknya nggak ngitung. Yang Saking penting banyaknya aku- ya, saking banyaknya ya. Tinggal yang penting aku senang. kasih goyang Iya. gitu ya. Stop. Yang Orangnya ngebelain terus. istri nggak Itu kan masih ada itu. Buat beli kambing ta, Pak, buat korban. Kambingnya saya colong, saya jual kalau ada konser. Pak, konslet Pak. Konslet. Sama nih Pak. Istri keluar cari rumput, saya belakang cari tukang beli.
Ya Allah, ya Allah. Kasihan istrinya. Iya, curi-curi terus sama kamu itu, Pak. Istrinya Makanya kalau nggak pegang uang mau konser, kalau lihat konser yang ngambil Jadi, kambing. Sebelum konser tuh harus nyiapin uang gitu dulu ya. Iya, Biar seru ya. berusaha Biar terus, dapat perhatiannya Mbak Lia ya. Iya, Aduh. jangan sampai kalah dengan yang Angel, wis. lain gitu. Aduh, angel. Kalau Mas ini habis berapa ini, Bu? Nggak tahu kan pulang nyopir terus pulang ke situ. Ya, kalau di total mah cukuplah motor 2. Waduh. Motor 2 ya. Belum lagi suami-suami yang lain ini, Tat. Lah ya, belum lagi kejadian suami-suami yang lain yang ini yang komen ke kita, maksudnya yang minta tolong ke kita cuma ibu-ibu ini aja. Tapi belum nantinya kalau ada suami-suami lain atau istri-istri lain. Kemarin di Korban. video kemarin banyak banget yang apa itu? Makanya Suami-suami orang yang ikut joget-joget goyang. Aduh. Ini maaf ya Gus ya, mungkin emang susuknya Kuat ya. kuat ya. Nah, sampai Sekarang informasinya di mana posisinya? informasinya lagi makan-makan sekarang insyaallah. Keburu pulang nggak ya? Ya, kita samperin dulu sebelum pulang ya. Tapi saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu terutama, jaga etika dan calling down dulu. Jangan sampai marah-marah. Kita soalnya di rumah orang jadi jaga adab tetap ya. Tapi sudah di lobi ya, saya pulpetnya. Insyaallah sudah. Tuan Kita rumahnya udah di tinggal lobi. masuk saja. Tapi saya nggak bilang kalau ada tamu dari kita. Saya bilang cuma ini nanti ada tamu yang mau ketemu dan sohibul hajahnya itu nggak apa-apa. Ya udah silakan gitu. Jadi gimana, Wes? Ya Langsung udah aja. ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mari. Kita datangin tempatnya. Dipegangin terus suaminya, jangan sampai lepas. Iya, dipegangin Bu, nanti lepas lagi. Pegangin, Bapak. Lihat Mbak Lia lagi. Aduh. Ya nanti disuruh bawa Mbak Lia ya mau. Mbak Lia terus, Pak. Pak gimana? Memang cantik. Yuk, Pak. Assalamualaikum. Mbak Lia. Assalamualaikum, Mbak Lia. Akhirnya kita bisa ke Mbak Lia sehat? Monggo. Tujuan kita ke sini tadi saya sudah bilang sohibul hajah Mbak Lia. Kita mau Bentar, ini kok ada kamera segala ya, Bu? Aku ini di sini diundang lagi makan-makan gitu loh. Terus ini kenapa ada semua di sini? Ngapain lagi gitu? Kan masalahnya udah selesai perasaan kemarin. Kan aku juga udah nggak lagi konser lagi kan? ya maksud kedatangan kita ke sini. Ini loh, ini maksudnya kamera ya, apa? Aku nggak suka kalau misalkan apa-apa itu. aja, Mbak. Tapi kan ya maksudnya nggak harus kayak gini gitu loh. Kan bisa ngomong baik-baik tapi nggak usah pakai kamera. Saya nggak suka gitu loh. Ini pakai dokumentasi aja untuk klarifikasi kalau emang bener ini loh, bentar saya mau ngomong dulu, bentar jangan marah-marah dulu. Ibu ini kan kemarin mengganggu konser sampean kan. Nah, yang langsung naik panggung itu loh, ibu-ibu ini. Nah, jadi kita kesini tuh datangnya yang pertama untuk meminta maaf. Yang kedua, saya mau klarifikasi tabayun tentang ini bapak-bapak ini soalnya belum sembuh. Begitu. Terus? Ya seperti itu, makanya kedatangan kita ini untuk tanya apakah benar sampean memakai susu atau dari ke bapak-bapak ini. Kenapa sih Mbak kok? Lia? Hai ya. Bapak, gimana sih Bapak ini? Mbak Lia terus Bapak ini. Ya ketemu lagi ya. Saya sebetulnya ya udah kangen. Dan sekarang ketemu lagi. Gimana Pak? Gimana Ya aku kamu kan ini, ngomong Pak? bilang karena sudah kenal kan kangen. Ingat istri, ingat anak Pak. Ya sudah ingat, tapi kan ini sudah menjadi sahabat. Sahabat, Ini. kalau sahabat itu nggak nyawer gitu Pak. Yang enggak kan sekarang sudah gak nyawet, ini sudah menjadi Ya kan sudah sahabat. Ya wajar lah Bu, dia kan fans berat saya gitu kan.
sebetulnya sih wajar-wajar aja sih kalau misalkan ada seseorang yang ngefans sama seseorang yang artis kayak dia menggila itu sebetulnya wajar banget gitu loh. Gak usah terlalu overprotective lah, jadi seorang pasangan gitu biasa aja deh Bu. Mbak, Iya Bu. saya kesini itu cuman mau minta tolong jauhin suami saya gitu. Nah, emang banyak ngejar saya. Emang nggak ngejar, tapi kamu Gimana sih, Bu, ini? Tapi kalau mbaknya Nggak nggak jelas pakai banget loh. susu atau apa pemikat, mana bisa kamu ngejar-ngejar terus? Kamu sampai nggak kerasan tinggal di rumah sama anak, nggak pernah. Itu kan ngejar-ngejar mbaknya. Yang Gitu loh. kerja. Nah, saya datang ke sini baik-baik loh mbak ya. Ini ya sebentar ya, perasaan yang merasa kayak misalkan ada masalah banget itu cuma dua ibu ini aja deh, bilang susuk, pemikat, apa sembarang. Terus kalau misalkan yang lainnya kenapa nggak ada masalah gitu loh? Ya mungkin yang bermasalah sebetulnya itu suami ibu sendiri gitu loh. Makanya ibu itu harusnya yang tampil cantik. Cuman cantik biasa, nggak mungkin sampai kayak gini suami kita, sampai sakit kayak hari itu. Kan kasihan kitanya tuh punya anak, Mbak. Iya, Ya, saya saya paham. minta tolong beneran. Tapi masalahnya kenapa cuman bapak ini doang yang bermasalah? Sedangkan fans berat saya tuh banyak Bu. Saya ini penyanyi panggung, saya tuh artis. Banyak loh idola saya yang ngefans sama saya tuh banyak banget. Tapi kenapa berdua ini yang bermasalah sih? Harusnya introspeksi diri dong. Bahas susuk sebetulnya terus, saya susuk kan berapa? Susuk 1.500. Sebetulnya saya ini kan nggak ada hubungan apa, saya hanya ngepes aja. Saya senang kalau ada di panggung itu senang kalau ngefans gitu. itu ya nggak habisin duit banyak Oh. Pak. Ya kalau saya salah, Bu, kalau memang saya salah, saya minta maaf. Udah habis duit banyak baru minta maaf Pak. Ya kalau orang sudah minta maaf itu kan nggak ada terlambat, kata sudah habis, kata terlambat nggak ada. Saya minta maaf, ayo kita sama-sama kita kembali ya, kita ini sekarang ayo kita berdamai supaya nggak ada permasalahan, misalnya manggung di daerah sini supaya tidak ada permasalahan lagi gitu. Terus intinya tadi ibu ini mau apa? Gak mau ribut lagi kan? Saya udah capek loh Bu. Sekarang gini ya, saya ini kerja, saya jual suara, bukan jual badan. Tahu sendiri, saya juga capek loh Bu. Saya ini nyanyi, keluarin suara. Dikira gak perlu kayak perawatan apa tuh biar suara saya bagus gitu loh. Pakai loh Bu ya, jangan salah loh ya. Terus kalau misalkan saya kerja tuh badan saya gak begel-begel gitu, goyang-goyang. Dikira saya gimana? Tapi kan Mbak itu pakai susu, ngabisin duit suami saya. Loh, jangan salahkan saya dong. Tanya sama suami ibu. Makanya Mbak jangan pakai susu. Coba dikerangkeng di rumah biar gak lepas terus. Apa-apa suka salahin yang perempuannya. Itu dong Mbak, mau dikerangkeng gimana kan punya tanggung jawab. Tapi kalau Mbaknya nggak pakai susu, nggak pakai pemikat, mungkin nggak kayak gitu dong. Sekarang gini Bu ya, ini kayak hal kayak gini tuh sebetulnya udah nggak awam lagi. Kalau misalkan pakai pemikat atau apa, yang namanya juga kita itu jualan suara ya biar banyak lah fansnya. Gimana sih ya pasti pakai pemikat lah. Nah, kalau sekarang kan udah ketahuan pakai pemikat ya, Mbaknya kan udah ngaku sendiri. Pemikat. Ya. Bu ya. Nah. Pemikat. Karena saya memang beraura. Ibu tahu sendiri. Ya, Tanya auranya sama apa? bapaknya. Ya. Pak, saya cantik apa enggak? Wow, cantik Nah, sekali. iya kan? Mana Gak ini usah pakai, Iya. gak usah pakai susu Ya. kayak gimana? Cantik. Aslinya tuh. Kita datang sini kan baik-baik, Iya. Bu ya. Sesuai janji kita tadi, jangan bikin ribut. Kita bertamu di orang. Mari kita selesaikan dengan baik-baik. Andai kata nanti Mbak Lia ini pakai pemikat lah, itu hak prerogatif beliau. Mau pakai pemikat apalah. Tapi kalau beliau ini bersekutu dengan setan, pengabdi setan, maka kami nanti yang akan menasehati beliau. Ya sekarang intinya kita datang ke sini itu tabayun, mediasi, supaya ada titik terang ke depannya. Jenengan semuanya bersama suami-suami itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harapan kami. Jadi saya harap beliau jenengan ini sabar dulu. Andai kata nanti beliau ini punya ilmu hitam atau apa itu
tugas kami nanti gitu. Yang penting bapak-bapak sama ibu-ibu di sini keluarganya nyaman, lagi tidak ada masalah lagi dengan Mbak Lia Alena gitu. Mbak Lia siapa namanya? Lia Alena. Iya betul. Ya jadi gini aja deh, kalau misalkan saya dibilang A B C D, kecuali saya nggak berkarya gitu loh. Jadi ya Pak siapa ini, Pak Ustadz ya? Oh ya, Pak Gus Is ini sekarang lihat realnya aja, kenyataannya aja. Saya jual suara saya enak apa enggak? Oh enak banget, mantap. Pengen denger dong coba. Mau dengar? Entar ada yang bermasalah lagi. Soalnya kan sebelah ini kan kayak netizen gitu kan, dikit-dikit suka nyalain orang. Gimana nggak nyalain mbaknya pakai susuk. Ya saya pengen denger mbaknya coba nyanyi gitu. Terus kalau misalkan ntar saya nyanyi, mereka komen lagi bilangnya saya pakai susuk Emang atau pakai iya, apa? Mbak pakai susuk. Loh, berarti kan ibu itu memang suka cari-cari kesalahan saya gimana? Kan namanya netizen Mbak, kan? coba aja dulu. Jadi kalau misalkan udah nggak suka apapun yang saya lakukan, Buktikan, misalkan itu coba kelebihan aja. saya, tetap aja nggak suka gitu loh. Buktikan aja dulu. Oke, kalau Pakai misalkan apa enggak? memang Iya. suara saya bener-bener bagus, terus emang suami ibu ini terkesima, terus mau apa? Mau nyalain lagi? Udah jangan banyak konflik. Coba aja dulu. Ibunya jangan emosi. Mbaknya nanti kalau pas nyanyi emosi juga kan nggak enak. Jadi kita dengarkan aja. dulu ya. Oke. Diciptakan seorang Awas Ustaz, kita fokus baca Ustaz. hidup hati baru pandangan. Apabila berkata Udah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Biarin aja. seluruh alam menyaksikan kesahduan, bagi tersentuh rasa percaya Itu bukti kekuatan jika sihirnya. terdengarkan aduhai. Tuh kan? Loh, maksudnya apa ya kok ikut campur kayak gini? Saya kan lagi nyanyi. Ya Oke. mungkin orang awam nggak tahu Mbak. Tapi di situ nyanyinya sama beda dengan orang-orang yang lain. Beda. Dengan penyanyi-penyanyi yang lain. Nada-nada yang jenengan nyanyikan itu membawa aliran-aliran gelombang-gelombang negatif. Oke, saya akan nyanyi lagi. Baik, silakan. Sekarang coba nyanyi lagi. Ilalang menghalangi pandangan. Ilalang Udah diem bapak-bapaknya. Bingung. aku tahu. Nah, itu buktinya udah kelihatan. Tadi aja suami saya mau deketin Mbak, tapi sekarang lihat buktinya. Nggak ada kan? Alhamdulillah. Semoga saja suami saya sembuh dari pengaruhnya Mbak. Saya berterima kasih sekali karena suami saya sudah sembuh. Saya minta terima kasih sama aku karena sudah menolong saya sama suami saya. Sudah bukti, sudah ada ini ya Mbak. Jauhin suami saya sekarang. Ini sebetulnya gara-gara bapak semua. Bapak ini mau mematikan narasumber kehidupan saya, mau mematikan rezeki saya. Maunya tuh apa sih? Kita nggak ada niatan untuk mematikan sumber rezeki orang, Mbak. Terus? Tapi kalau yang cara tadi itu tuh yang- baik-baik, tidak mengandung unsur kemusyrikan. Bagaimana dibilang seperti itu? Nyatanya aja kalian udah mengganggu gitu loh. Emang saya ada ganggu kalian? Ya mungkin ibu-ibu ini nggak tahu soal permasalahan seperti itu. Jadi ya kami yang tahu itu ini hal yang nggak benar begitu. Ini hal yang di luar nalar ini sudah. Kekuatan magic yang amat dahsyat. Begitu. Makanya pantas kalau ibu-ibu ini marah-marah karena suaminya emang kena susu begitu. Saya di sini tuh cuma nyanyi aja. Terus kenapa jadi masalahnya seperti kayak gini gitu loh? Nyanyi boleh, itu menghibur orang, seni, karya boleh, bagus itu.
Bagus, tapi dengan cara yang benar. Jangan salahin saya, salahin bapak-bapaknya ini. Kenapa yang lainnya nggak sampai kayak begini gitu loh? Loh, kata Kan siapa? aneh toh, kata Banyak siapa ya Bu ya gimana? saksinya. Suami-suami ibu-ibu yang ada di kampung ini menghabiskan uangnya, bahkan meninggalkan istrinya, zalim sama anak istrinya nggak diurus, sehingga uang semua dibuat nyawer Mbak Lia. Ayo, Tapi Mbak Lia, nyatanya ini loh, cuman bapak ini doang sih, ibu ini berdua ini. Takutnya ya memang yang bermasalah itu bapak-bapaknya kan bisa aja memang dia itu sukanya habis duitnya. Dan ketika itu pas dengan waktunya saya itu datang di sini, saya kerja, jadi sekarang dilimpahkan kesalahannya ke saya. Padahal kalau misalkan bisa aja kan dikorek-korek dari masa lalunya, bapak ini memang suka kayak gitu loh, punya kebiasaan. Kok bisa nyalain saya sih? Ibu-ibu, gimana kalau ibu-ibu ini bisa mengumpulkan nggak ibu-ibu yang dari kampung ini yang menjadi korban suami-suaminya? Ya bisa saya Jadi kumpulin. ini di sini tuh ngapain sih? Bikin ribet banget. Kayaknya cari masalah. Tadinya bilang mau minta maaf atau segala macam, terus sekarang makin main-main proyek kayak gini. Maunya apa coba? Ya udah, tenang dulu Bu. Ya tenang dulu. Ya benar. Kita datang ke sini untuk minta maaf. Tapi dan juga kita sudah punya bukti kalau mbaknya ini benar-benar pakai hal spiritual seperti itu. Jadi untuk permintaan ibu-ibu, kalau urusan mbak sama kita kan maaf belum selesai. Tapi untuk masalah ibu-ibu dan ini, insya Allah sudah terselesaikan karena bukti kalau benar mereka kena susuknya sampean. Begitu. Ya saran saya, mbaknya bekerja yang giat, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Suara jenengan bagus, wah indah sekali. Tapi kalau dibarengi dengan kayak gitu, kayak ilmu hitam, ilmu magic, ini nanti dicabut keberkahannya, Mbak. Intinya saya di sini tuh kerja dan saya juga capek loh ya. Saya ini nyanyi aja dikira nggak capek apa? Kok sukanya suuzonin orang? Mana mau nyanyi terus Mbak, kamu pakai susuk terus sih. Loh, ibu gimana ya? Harusnya ibu itu introspeksi, jangan suka ngelimpahin kesalahan ke saya aja dong. Sekarang gini aja deh, kalau misalkan ibu ya saya kasih solusinya biar bapak-bapak ini betah di rumah. Harusnya ibu itu berkaca. Gimana caranya biar suami itu betah di rumah? Jangan suka nyalain saya aja. Tunggu dulu, saya mau ngomong. Kalau kan sekarang udah ada buktinya. Barusan mbaknya ini suami kita ngedeketin mbak. Habis itu kan udah sembuh kan? Sekarang nggak ngedeketin lagi mbak nyanyi. Jadi yang sebenarnya itu kita datang ke sini minta tolong mbak ngejauhin suami kita. Gitu. Kita ngajak damai kok mbak. Tapi kalau mbaknya itu pakai melotor-melotor kayak gitu, gimana kita bisa damai kalau mbaknya kayak gitu? Awalnya saya nggak emosi loh Bu. Saya di sini tuh tadi ya enak aja lagi makan, terus tiba-tiba banyak segerombolan masuk ke sini, terus bilangnya oke, fine, baik-baik, minta maaf. Terus sekarang bahas-bahas susu lagi. Kalau misalkan saya ya, saya akan jauh. Misalkan saya nggak konser-konser di sini lagi. Terus kalau misalkan memang dasarnya bapak ini hobinya kayak gitu lagi, Kagak nyalain bakalan. orang lagi Kagak gitu, bakalan. bilangnya pakai susuk lagi. Nggak bakalan kayak Ya gitu. sudah, ya sudah. Nggak bakalan Ya kayak sudah, gitu. sudah, yuk kita berdamai aja. Ya sudah. Tapi bapaknya yakin itu sudah gimana itu? Saya itu Ini sudah terima ini, ya. yang penting istri saya itu udah jangan ngomongin lagi Mbak Lia. Ya sudah saya Menurut saya- sudah enggak. Menurut saya nggak apa-apa. Ya nggak, masih ada sih. Tapi nanti kalau sudah nggak ditemukan sama Mbak Lia, insya Allah dengan sendirinya akan hilang sirna itu saya kira itu. Sesuai berjalannya waktu Ustaz. Tapi Bapak itu jangan ingat-ingat Balia terus. Yang ingat-ingat kan ibunya, sedikit-sedikit marah-marah cerita Mbak Gimana Lia. nggak marah? Bapak ngabisin duit terus. Udah selesai kan? Ya udah, saya sekarang gini Pak ya, Bapak kalau misalkan memang mau niat menyembuhkan mereka, udah sembuhin aja mereka. Tapi jangan sok-sokan kayak misalkan tadi tuh kayak mau nutup rezeki saya. Duh, saya nggak mau menutup rezeki jenengan, Mbak. Nggak ada Terus niat. barusan itu apa coba? Saya mengingatkan, ayo Ya, Pak, oke. bekerjalah yang baik. Saman suaranya berbakat, bagus, orangnya sinergi. Tapi kalau dicampuri dengan hal-hal negatif kayak gitu, musyrik kayak gitu, nanti dicabut keberkahannya sampean. Udah deh Pak, nggak usah panjang lebar. Soalnya kayak hal-hal seperti ini biasanya udah umum banget gitu loh. Apa mungkin karena di sini tuh
terkenal ini loh, 2 orang bermasalah ini jadi kalau misalkan selalu ikut Enggak, 2 campur. orang banyak sekali. Makanya tanya Ibu-ibu siapa yang ngumpul ke yang kamar saya? selalu membayangin saya ini orang 2 ini aja sama lakinya. Kenyataannya selalu bikin onar ketika saya manggung ketemu dia lagi, manggung lagi ketemu dia lagi. Kenapa harus dia gitu loh? Kalau saya pikir sih suaminya aja bermasalah, bukan dari sayanya. Mungkin ibunya kurang cantik. Gimana? Duit kan dikasih ke Mbak semua. Iya, orang uangnya Kambing habis ya Bu ya? Iya, Kambing merawat diri. Iya, udah dihabisin semua. Waktunya korban nggak bisa ya, waktunya korban kambing. Bentar lagi hari raya korban. Habis buat Penyakit nyawa. kali kambingnya, kok bisa salahin saya sih? Kambing. Nggak Kamu kambing. sekarang dikira penyakit. Penyakit saya itu Mbak, kayak tadi nyanyi-nyanyi, Mbak itu. suaminya berdiri, itu penyakitnya. Kan banget sih penyakit kayak gitu. Ya udah Bu, lain kali kan sudah saya bilang bolak-balik Bu ya. Ibu itu tampil cantik aja di rumah, terus kalau bisa ibu tuh belajar nyanyi goyang-goyang. Kalau dikasih sampean semua iya, ya kan karena perawatan. Perawatan kalau nggak ada tambahannya nggak mungkin Mbak. Kan ada campurannya perawatan itu. Kalau asli, perawatan itu asli nggak mungkin mikat suami orang. Mana orang ngejar-ngejar kalau cuman asli cantik. Bapak, saya sih cantik kan? Ya masih cantik. Kan? Apanya aja masih kayak gitu. Mana ya itu memang dia pakai gitu. Nggak ngomong jelek kan nggak enak. Ayo, Bapak itu. kita sudah wis ngumpul, ayo kita gimana gitu, kita jangan bermusuhan. Aku lo kan memang Mbak Lia ini cantik, istri saya juga cantik. Katanya tadi udah nggak kena itu apa namanya suara-suara saya lagi. Bapak cantik nggak? Alhamdulillah cantik. Jujur banget ya Pak. jujur banget ada istrinya marah-marah. Berani. Bilang jelek. Ntar saya Tuh, salah. kena sihir, kena pelet. Masih ada itu. Yaudah suruh jauh-jauh, ntar 2 hari lagi dikarikus tanyain, Mbak Lia cantik gak? Coba jawabnya apa? Ya pasti bilang cantik lagi lah. Kalau udah sembuh, pasti jawabnya biasa aja. Uangnya dikasih sama kita, nggak dikasih ke situ semua. Coba, Pulang, coba pergi dulu, nyopir, nggak coba pulang. dulu. Mana Intan? Iya betul Pak. Siapa Pak? Emang Mbak Lia cantik. Tapi insya Allah setelah sampean sembuh ini fokus ke istri ya. Iya, saya ngomongnya tadi kan gini Pak Ustadz, istri saya juga cantik. Mbak Lia tanya saya cantik apa jelek? Cantik. Sekarang Cantik. saya tanya, cantik mana istri sama Mbak Lia? Ayo. Ya, karena ini keluarga, sudah anak-anak, istri saya juga cantik. Tapi karena ini Mbak Lia memang lebih cantik. Itu loh. Gimana Bapak ini? Gimana Pak? Ya memang orang semua tahu. Habisin duit terus kamu itu Pak. Saya ngomong cantik gak ngabisin duit. Udah sini kamu kan yang udah sembuh, dia masih teler. Sini, dia masih teler. Udah jangan campur dia, ketularan ntar. Ya kan? Pak, Cantik gak? Biasa aja ya. Cantik. Kamu penyakitnya kumat lagi. Enggak, ntar kalau ngomong jelek saya takut pelek. Oh ya, berarti kamu udah sembuh. Alhamdulillah. Nah, udah. Bapaknya aja yang belum sembuh. Lo sembuh, saya nggak sakit. Iya, nggak Masih sakit trist. badannya, tapi batinnya Pak yang Iya. sakit. Jiwanya. Jiwanya. Enggak ini, saya nggak terpikat, ini cuma ngomong istri saya cantik, itu juga cantik, sama-sama cantik, sama saya mau ngomong istri saya jelek, ini Gimana cantiknya ini enggak, Bapak ini? sama. Tapi lebih cantik yang mana, Pak? Yang cantiknya yang mana itu sama, sama, ya, cantik itu cantik. sekarang Kayaknya pilih takut, Bapak cantik mana? Ya, nggak bakalan takut. Kalau takut. Kalau suruh milih, ya karena kita ini sudah punya anak, punya cucu, ya kita yang kumpul, ya kita tetap pilih yang sini, tetap istri saya, karena saya sudah punya anak, saya punya anak cucu. Beneran deh dia belum sembuh, lihat aja ngomong terus. ya, dia emang gila ya. Saya gila, Saya kan belum sembuh. punya anak, Pak. Saya kan belum punya anak. Iya, Saya kan saya belum belum punya punya anak. anak, punya cucu gimana? Kalau
Ya, seandainya belum punya anak ya. Taruh lah, taruh. Ya, Taruh. tukar tambah dulu. Nah itu loh, yang benar ngomongnya itu. Nanti kamu kayak gitu juga, nggak sembuh-sembuh. Ya, kan katanya kalau nggak punya anak. Ya sekarang karena saya punya anak, ya sudah, kita berdamai. Saya minta maaf. Ya, Pak, ta'aruf itu maaf. konsep dalam hal maksud ta'aruf ini beda kalau begini, Pak. Ta'aruf itu mengenal wanita, mengenal seorang itu dengan baik-baik. Lah sampean mengenal seorang wanita di konser, ngasih uang, ikut joget-joget. Lebih susah lagi ikut mabuk juga. Kan malah bukan keluar dari konsep ta'aruf. Ta'aruf itu baik emang dari Islam, baik mengenal seseorang, mengenal wanita dengan cara yang baik. Seperti itu. Salah konsep jadinya. Tapi kan kalau mau ta'aruf kan nggak masalah, asal diizinin. Jalurnya salah. Salah jalurnya. Ini Bapak mau mau nambah istri? Enggak, saya nggak mau sama yang kayak begitu. Loh. Uangnya tapi mau, uangnya ya. Uangnya tapi mau, Mbak ya. Sawerannya mau. Iya. Ya kan saya disawer karena saya nyanyi gitu loh, ya kan? Mau nambah istri, Pak? Sekarang enggak. Berarti kalau sekarang enggak, besok Ada niatan, ada niatan. Keinginan, ada keberanian nggak ada ya sekarang. Marah-marah terus. Gimana nggak marah? Duit dihabisin terus, Pak. Ya sekarang kan sudah enggak, Mbak Lia sudah enggak konser. Sudah ini kan kita ayo pulang. tapi janji ya. Jadi kita kan niatnya untuk menjauhkan Bapak dari hal-hal semacam itu. Bukan dengan dangdutnya, enggak. Dangdut emang tradisi boleh. Tapi menjauhkan Bapak-bapak ini dari mistisnya ini loh, hatinya dan jiwanya ini loh. Alhamdulillah insya Allah setelah disembuhkan oleh Gusnya, jangan kumat lagi Pak. Ya nanti Tolong, saya ya, beneran, saya kalau minta Mbak Lia tolong. konser, saya dengan istri saya, dengan anak saya mau nonton aja dari kejauhan. Tuh kan memang dasarnya Iya, bapaknya ini suka yang dari kejauhan begini-begini, nonton Bu. aja. Jadi jangan salahkan saya terus gitu. Tapi kan banyak pakai susuk terus. Duh, ini mau susuk dari tadi, susuk berapa sih? Aduh. Bapak, kalau ada lia-lia yang lain, Bapak masih mau lihat? Ya kalau ada konser Lia pasti lihat. Kan di sini tradisinya memang ada konser-konser itu masyarakat berbondong-bondong. Tapi kan fokusnya kembali ya sepertinya Pak. Ya kan lihatnya konsernya Lia. Kalau nggak ada konsernya Lia ya di rumah. Jadi begini loh Pak, boleh konser tapi nggak berlebihan sampai amburadul, mubadir kayak gitu. Tuan temannya setan mubadir itu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kasihan keluarga. Iya nanti saya sama istri saya sama anak saya aja kalau nonton gitu aja. Yang penting nonton Pak, gak usah bawa Iya, uang udah. jauh. Bawa amal aja uangnya. Loh, kan amalnya ke saya. Waduh. Kan sama. Nggak amal namanya, Mbak. Kan sama aja sedekah. Sama Ya, aja. Nggak ada ceritanya, nggak sama. Mana ada orang joget-joget amal. Amal itu ke masjid. Itu baru namanya amal. Kalau joget-joget pakai susu mana ada ceritanya orang amal. Aku kan ngebantu. Saya ini kerja dan bapaknya dengan ikhlas ngasih duit. Ikhlas Saya kalau kan nggak ngebantu, ikan ya kan? enggak lah. Udah Bu ya, udah ya. Sekarang intinya itu apa? Tadi tujuannya kesini tuh apa? Coba selalu mengganggu aktivitas saya. Maunya ibu itu apa sih? Coba. Saya pengen dengar. Maunya Udah ya, kita. tapi ini yang terakhir ya. Saya nggak mau lagi cekcok lagi dengan ibu-ibu ini. Capek Oke. saya. Saya mau jawab sekarang. Maunya kita, kamu jangan ada di kampung kita lagi dan jauhi suami kita orang. Oke, kalau misalkan gitu, saya nggak akan konser di sini lagi. Terus kalau misalkan kalau ada apa-apa lagi dengan bapak ibu, jangan salahkan saya loh ya. Bakalan. Saya sudah bilang ya, ada saksi semua di sini bahwa saya nggak akan nyanyi lagi di sini. Tapi kalau misalkan ada apa-apa dengan bapak itu urusan kalian, bukan urusan saya. Oke? Udah di sini clear semua. Tujuan kalian di sini udah selesai kan? Ya udah bapak-bapak dan ibu-ibu minta maaf juga mbaknya juga dan minta tolong mbaknya ini to the point aja untuk menjauhi suaminya gitu.
Oke, sekarang konsekuensinya seperti itu kan. Udah ada saksi semua bahwa saya nggak akan nyanyi di kampung ini lagi, di desa ini lagi. Sebenarnya nggak gitu kok juga Mbak. Saya juga nggak enak juga ya. Terus Nggak mau apa-apa, apa lagi? konser di sini nggak apa-apa, tapi jangan pakai ilmu pemikat, ilmu hitam Alami itu aja. alami aja, pasti diterima kok oleh masyarakat. Kalau misalkan saya memang nggak pakai, tapi memang orang-orang di sini pada suka, pada ngefans, pasti nyalain saya lagi itu gitu loh. buktinya Biasalah pakai ya, suka. maklum lah orang kampung ya. Terus udah selesai. Udah Bu ya, saya nggak mau lagi ya bermasalah dengan Ibu lagi ya. Udah selesai kan? Kalau misalkan tadi memang niatnya kita mau damai, udah ya. Saya juga udah menyerah. Saya nggak akan nyanyi-nyanyi di sini lagi. Udah dong, selesai dong. Terus gak ada yang diomongin lagi kan? Saya capek Bu debat dengan kalian. Lagi-lagi ketemu dengan kalian lagi, ketemu dengan Jadi kalian ini lagi. Mbak Lia, menurut saya, jadi begini aja, jenengan tetap konser di sini nggak apa-apa, wong itu seni, itu menghibur masyarakat kok. Asalkan pesan saya satu, jangan memakai ilmu sosok, ilmu hitam, itu kemusyrikan. Nah, tugas kita di sini selaku spiritual, kalau ada kemusyrikan di depan mata kita, maka kita wajib untuk mencegahnya. Pertama dengan mau'idhah hasanah, dengan cara baik-baik. Kalau nggak bisa diingatkan dengan cara baik-baik, ya kita dengan cara tegas gitu. Udah, Sudah. ngasih Ya. ceramahnya. Oke, saya akan pergi. Saya sudah selesai bermasalah dengan Ibu. Tapi urusan kita belum selesai. Lihat aja ntar. Marah Mbak, marah. Dia ngancam. Marah itu. Ingat ya, Ustadz yang itu, siapa namanya? Ustadz Ilyas sama Gus Idris. Urusan kita belum selesai. Karena gara-gara kalian udah nutup rezeki gue di sini. Oh. Aduh Bu, jadi udah jelas Pak ya? Sudah jelas tugas kita di kampung ini jelas Pak. Seperti itu. Tanpa dengan cara yang vulgar sudah kebuka lah. Jadi kita maafkan aja lah. Ya Bu ya? Ya. Di sudah kehendak Allah. Gus, ini jadi perpindahan masalah Gus. Ya nggak apa-apa Tat. Bukannya kita selalu banyak masalah kan? Gitu. Job masalah ini berpindah masalah ini dari bapak-bapak ibu-ibu pindah ke kita. Ya Allah, nggak apa-apa. Ya, Tapi yang ancaman. penting ibu sama bapak masalahnya udah kelar ya, udah selesai, dan bapak lagi. Insya Allah ingat istri Pak ya. Ingat Ya. istri, cari nafkah itu untuk istri, nafkah Jangan dijual kambingnya istri untuk nyawer. Ya Pak ya? Iya ya, buat korban aja. untuk keluarga. Dijaga suaminya ya, di kerangkeng aja, tapi gak ada yang kerja. Ya gak dijaga lah intinya. Takut dengan sholawat aja ya. Biar dengan sholawat. hidung Biar adem. pemikat tadi hilang ya. Biar adem juga guys kita guys. Ya udah kita sholawatan bareng-bareng. Merepet sini. Sini Kumpul Pak. sini Pak. Sini dekat Pak. Aduh ya Allah. Oh, mudah-mudahan berkah sholawat kita dijauhkan dari segala macam bahaya, bencana, dan mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Juga netizen, ayo ikuti sholawat ini. Mudah-mudahan saya doakan keluarga netizen yang menyaksikan, pecinta-pecinta Gio, berkah sholawat, mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang soleh soleha, dan istri yang soleha, dan suami yang soleh. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli
mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Ayo bareng-bareng Pak. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mungkin itu saja sahabat yang dapat kami sampaikan. Mari kita tetap waspada, bentengi diri kita dengan keimanan, karena kita nggak tahu. Terkadang ketika kesadaran kita menurun 0,5%, ketika tingkat kesadaran kita menurun itu gampang sihir masuk. Misalkan amarah, emosi, gelisah, ngelamun, sedih, itu gampang sekali aura hitam negatif masuk dalam diri kita. Mau pemikat, mau pelet, mau santet, apapun. Maka dari itu jangan lupa bahagia. Tulis di kamar-kamar Anda semua yang besar, jangan lupa bahagia. Hidup, ayo ikuti apa yang ada dalam hati kita. Ikuti asal tidak keluar dari syariat. Yang penting hati kita bahagia. Jangan bangga. Oh, kalau nggak bisa bahagia kalau nggak dapat uang, tidak. Hidup senang bukan banyak uang. Hidup senang imannya menang, hatinya yang tenang. Semoga itu saja dapat kami sampaikan, bermanfaat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta.
panutan kita. Lulus Idris guru kami tercinta, Thoriqul Jannah kebanggaan kita pandang.